Selamat malam buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan proyek aplikasi desktop kami yang berjudul Campus Administration. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Boy Tri Anugrah dengan NIM 113210049, Rahel Avesianifar dengan NIM 113210057, Santa Bunda Reza Sinaga dengan NIM 113210061, dan saya sendiri Esther Anastasia Simamora dengan NIM 113210073. Yang pertama ada functional description. 1. Fungsi autentikasi. Fungsi ini digunakan bagi administrator untuk masuk dan keluar dari sistem. Yang kedua, fungsi mengelola akun mahasiswa. Fungsi ini digunakan oleh administrator untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus akun mahasiswa. Yang ketiga, ada fungsi mengelola mata kuliah. Fungsi ini digunakan oleh administrator untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus mata kuliah. Yang keempat, ada fungsi mengelola grade mahasiswa. Fungsi ini digunakan oleh administrator untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus grade atau nilai mahasiswa di setiap mata kuliah pada setiap semester. Selanjutnya ada desain konseptual data model. Desain di konseptual data model menggambarkan konsep dari data sebuah program. Selain itu, konseptual data model juga menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Selanjutnya ada desain physical data model. Physical data model ini merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar tabel. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki atribut serta tipe datanya. Pada physical data model berikut akan ditampilkan relasi yang terjadi antar tabel, yaitu dapat dilihat pada hubungan one-to-many, primary key, dari tabel admin akan pindah ke tabel student sebagai foreign key dikarenakan kedua tabel tersebut memiliki relasi yang dimana melalui primary key yang pindah menjadi foreign key akan menjadi penghubung kedua tabel tersebut. Selanjutnya ada ID underscore admin pada tabel admin pindah ke tabel course menjadi foreign key. ID student dari tabel student pindah ke tabel student grade berubah menjadi foreign key. Physical data model dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada desain tabel struktur. Di sini kita dapat melihat tabel, yang pertama ada tabel student, kedua ada tabel student grade, ketiga ada tabel admin, dan yang keempat ada tabel course. Selanjutnya adalah kelas diagram. Terdapat 4 kelas, yaitu kelas student grade, kelas course, dan kelas admin. Kelas student dapat menyimpan data student seperti ID, student name, year, first name, dan last name, gender, berstatus, image, dan date. Pada kelas student grade dapat menyimpan data student grade seperti ID, student name, years, course, first sem, dan final sem. Pada kelas admin dapat menyimpan data admin seperti ID, username, dan password. Pada kelas course dapat menyimpan data course seperti ID, course, description, dan degree. Keempat kelas ini saling memiliki relasi, yaitu satu student dapat memiliki satu atau lebih dari satu nilai student atau student grade. Kemudian, satu admin dapat mengelola satu atau lebih dari satu student atau akun student. Begitu juga admin dengan course, yaitu satu admin dapat mengelola satu atau lebih dari course. Berikut adalah gambar dari kelas diagram. Selanjutnya adalah abstraction implementation yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Dalam pengembangan aplikasi Campus Administration berbasis desktop ini, ada penerapan OOP. Yang pertama itu merupakan abstraction. Abstraction merupakan suatu prinsip yang berorientasi objek yang digunakan untuk menghilangkan atau menghapus karakteristik dari suatu objek agar mengurangi kompleksitasnya. Pada aplikasi Campus Administration, dapat sebuah kelas abstrak bernama course data dengan beberapa properti ada di dalamnya, seperti course, description, dan degree. Digunakan pada code bisa kita lihat ada penggunaan this. Penggunaan this untuk menghindari kesalahan akses antara properti dan argumen. Terdapat juga metode di dalamnya, yaitu metode getCourse, getDescription, dan getDegree. Yang selanjutnya
adalah penerapan encapsulation. Encapsulation yang selanjutnya adalah encapsulation. Encapsulation merupakan teknik penyembunyian atribut dan metode. Keterintegrasian antara kelas, tidak boleh semua atribut dan metode dideklarasikan sebagai publik. Pada administration, pada kelas FXML Document Controller yang implementasi dengan initializable property yang menggunakan akses modifier privat. Untuk penerapan konsep OOP selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Yang selanjutnya merupakan inheritance implementation. Inheritance merupakan konsep pewarisan sifat variabel dan fungsi yang dimiliki oleh kelas untuk diwariskan kepada kelas-kelas lain. Pada potongan program berikut, kelas PBO Project Extend Application, yang di dalamnya terdapat properti dengan akses modifier private. Oke, selanjutnya adalah polymorphism implementation. Polymorphism merupakan konsep OOP yang di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda, meskipun memiliki nama yang sama. Pada aplikasi kampus administration, terdapat penerapan overriding method yang dapat dilihat dengan annotation override yang ada sebelum pendeklarasian method. Selanjutnya, merupakan interface. Interface merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan berbagai konstanta atau menentukan bentuk metode yang dapat digunakan oleh sejumlah kelas. Pada potongan program berikut, kelas dashboard controller merupakan kelas yang mengimplementasikan initializable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Boy. Inscription handling. Inscription handling merupakan fasilitas yang digunakan untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program berjalan. Dengan adanya inscription handling, tidak akan memberhentikan jalannya program, namun akan menampilkan pesan error dan program tetap bisa berjalan. Selanjutnya, pendemoan aplikasi akan dilanjutkan oleh teman kami, Boy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendemoan aplikasi desktop kami. Pertama-tama, ini adalah halaman awal dari aplikasi desktop kami. Di sini admin akan memasukkan username dan password. Apabila admin salah memasukkan password, maka akan keluar form username atau password. Ketika admin berhasil benar memasukkan username atau password, maka akan keluar successful login. Di sini jika admin berhasil masuk, maka akan menuju ke halaman home. Di sini di halaman home terdapat fungsi di mana kita dapat mengetahui total enrolled student, berapa jumlah perempuan yang telah enroll ke dalam aplikasi, dan jumlah laki-laki yang enroll ke dalam aplikasi. Pada bagian Add Student, admin dapat menambahkan dan menghapus mahasiswa. Contohnya, kita masukkan NIM. Jika kita menekan Add,
maka dia akan tampil pada table view. Dengan di sini admin juga dapat menghapus data mahasiswa tersebut. Dia akan otomatis terhapus. Baru pada halaman e-course, admin dapat menambahkan mata kuliah. Jika berhasil, maka akan keluar successful add dan akan tersimpan pada table view. Admin juga dapat menghapus dan mengupdate data dari mata kuliah tersebut. Pada grade of student, di sini admin dapat mengubah nilai first semester dan second semester dan juga dapat mengupdate-nya. Sekian dari hasil pendemuan. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi kami mengenai proyek pemrograman berbasis orientasi. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.